Jika Anda menemukan seseorang dengan luka bakar, apa yang akan Anda lakukan? Hai, saya Dr. Evi Fitria. Kasus yang cukup sering dijumpai di rumah, di perusahaan, ringan sampai berat, sering ditanyakan secara langsung dalam training offline ataupun lewat pencarian Google. Kasus apa itu? Anda udah bisa menebaknya ya, kan judulnya udah Anda baca. Jawabannya adalah luka bakar. Kalau kita diskusi tentang luka bakar, banyak sekali jawaban tentang P3K luka bakar. Hampir selalu dalam training P3K yang saya bawakan, setidaknya ada 3 jawaban yang berbeda tentang P3K luka bakar. Lalu jawaban yang benarnya yang mana? Bagaimana penjelasannya secara ilmiah? Kita akan temukan sama-sama jawabannya dalam video kali ini. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan, tonton videonya sampai selesai, tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Kemudian share video ini sebagai bentuk dukungan Anda terhadap kemajuan pembinaan K3 di Indonesia. Jika sudah, kita mulai ya. Materi dalam video ini sumber utama berasal dari modul pelatihan pembinaan petugas P3K di tempat kerja yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, di mana petugas P3K itu memiliki latar belakang berbagai disiplin ilmu, jadi tidak hanya berlatar belakang ilmu kedokteran. Selain itu, materi berasal dari literatur lain, disertai pengalaman selama saya menjadi trainer petugas P3K di tempat kerja. Oke, akan kita mulai ya. Kulit tubuh manusia berfungsi untuk menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Kulit mempertahankan air di dalam tubuh agar tidak mudah menguap. Juga untuk melindungi tubuh dari infeksi akibat bakteri, virus, ataupun lainnya. Luka bakar bisa disebabkan oleh benda panas, sengatan listrik, dan bahan kimia yang bersifat korosif. Saat terjadi luka bakar, permukaan kulit menjadi panas, disertai kerusakan pada lapisan-lapisan kulit di bawahnya. Pada luka bakar akibat benda panas, terdapat 3 tingkat kerusakan pada kulit. Tingkat pertama, terdapat kemerahan pada kulit. Tingkat kedua, kemerahan yang disertai dengan lepuh. Tingkat ketiga, kerusakan kulit seluruhnya, mungkin disertai kerusakan pada alat-alat yang lebih dalam. Pada luka bakar tingkat pertama, layaknya seperti kalau kita berenang di siang hari di puncak tertinggi di hotel yang ada di Jakarta, apa yang akan dirasakan pada kulit muka atau punggung Anda? Panas yang luar biasa ya. Nah, kulit biasanya berubah menjadi warna kemerahan. Nah, kalau Anda mengalami seperti ini, respon apa yang akan Anda lakukan? Mungkin Anda akan pergi menuju ruang bilas, kemudian dinginkan dengan shower sampai Anda merasa nyaman. Atau bisa juga Anda masuk kembali ke dalam kolam, kemudian berendam sampai panasnya atau nyerinya itu menjadi hilang. Nah, kira-kira seperti itu juga prinsip P3K pada luka bakar. Jadi, pada luka bakar tingkat pertama itu disiram atau direndam dengan air minimal selama 10 menit. Nah, jika setelah 10 menit kalau Anda masih merasakan sakit, lanjutkan penyiraman atau perendaman itu sampai sakitnya merasa hilang. Luka bakar tingkat 1 itu pada umumnya sembuh sempurna. Biasanya hanya butuh obat anti nyeri atau obat oles untuk mendinginkan kulit. Jadi diingat-ingat ya, luka bakar tingkat 1 cirinya kulit kemerahan, P3K-nya disiram atau direndam dengan air selama minimal 10 menit. Saat kulit terbakar berwarna kemerahan disertai dengan lepuh, itu adalah ciri dari luka bakar tingkat 2. P3K-nya siram atau rendam minimal 10 menit, kemudian tutup dengan kain bersih atau kasa steril. Penyiraman atau perendaman berfungsi untuk menghentikan proses pemanasan.
supaya luka bakar tingkat 1 tidak jadi luka bakar tingkat 2 atau luka bakar tingkat 2 tidak menjadi luka bakar tingkat 3. Untuk menutup luka, selain dengan kain, dapat menggunakan kantong plastik atau kita sering menyebutnya sebagai kantong untuk kiloan yang bening. Nah, kenapa pakai itu? Karena Anda bisa bayangkan ya, pada saat kita menutup luka bakar dengan menggunakan kain, nah itu biasanya kainnya nempel. Dan pada saat kemudian kain harus dibuka, itu sakitnya luar biasa. Kalau menggunakan kantong plastik bening, biasanya dia tidak menempel pada luka. Selain itu, kantong plastik juga bisa melindungi dari kontaminasi terhadap udara kotor, debu, atau yang lainnya. Jadi ingat-ingat ya, luka bakar tingkat 2, cirinya kemerahan disertai dengan lepuh, P3K-nya disiram atau direndam minimal selama 10 menit, kemudian tutup. Pada luka bakar tingkat 3 itu seluruh permukaan kulitnya rusak, bahkan mungkin sampai ke alat-alat yang ada di dalamnya. Nah, P3K-nya tidak perlu lagi melakukan penyiraman ataupun perendaman, luka bakarnya langsung ditutup, bawa segera ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Pertanyaan yang sering diajukan tentang P3K luka bakar, apakah boleh menggunakan odol? Luka bakar tingkat 1 itu tadi kita sudah ketahui ya, itu cirinya itu hanya kemerahan saja pada kulit, biasanya tidak terjadi kerusakan yang berarti pada kulit. Jadi tanpa bantuan apapun lukanya akan sembuh sempurna. Nah, mungkin mereka yang pakai odol, kecap, terigu, ada juga yang maaf ya pakai minyak krem, itu pas kebetulan luka bakarnya tingkat 1. Jadi semuanya akan sembuh sempurna. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi ya disarankan tidak menggunakan itu tadi ya, cukup menggunakan air yang disiram atau direndam selama 10 menit. Saya pernah menangani satu kasus, ada seseorang yang berusaha menghangatkan perutnya dengan menggunakan kompres air hangat. Sayangnya, air yang digunakan untuk kompresnya itu adalah air mendidih. Jadi yang terjadi kemudian itu airnya tumpah mengenai bagian perut dan panggul. Nah, saat kejadian pakaian luarnya dilepas, tapi karena malu pakaian dalamnya tidak dilepas. Yang terjadi kemudian adalah bagian perut mengalami luka bakar tingkat 1, sementara kulit yang di bawah pakaian dalamnya itu mengalami luka bakar tingkat 2. Jadi dari kisah ini kita bisa memetik pelajaran bahwa penanganan luka bakar itu harus dimulai dengan membebaskan korbannya dari penyebab luka bakarnya. Nah, pada kasus di atas, pakaian itu dapat menyimpan panas. Jika tidak dilepaskan, akan menyebabkan kerusakan yang lebih berat. Jika suatu saat Anda menemukan kondisi korban dengan luka bakar, itu korbannya kondisinya menurun, tidak berespon, kita tanya dia tidak memberikan respon sama sekali, kemudian nafasnya masih ada, posisikan korban dengan cara berbaring di permukaan yang datar, kemudian gunakan bantal atau lainnya, itu letakkan di bawah betis dalam posisi berbaring ya, ini supaya letak kepala lebih rendah dibandingkan letak kaki. Dengan cara ini aliran darah ke otak itu akan jadi lebih banyak. Selanjutnya kita akan membahas tentang luka bakar yang disebabkan oleh bahan kimia. Bahan kimia bubuk yang menempel pada kulit itu P3K-nya pertama-tama itu kita harus singkirkan dulu dengan menggunakan lap atau menggunakan kain. Kemudian harus tahu dulu petunjuk dari MSDS-nya untuk membersihkan sisa yang masih ada itu, apakah dimungkinkan dengan menggunakan air atau cukup dengan air dan sabun sebanyak mungkin, atau ada bahan kimia lainnya yang bisa kita gunakan. Nah, jika bahan kimia tersebut mengenai seluruh pakaian, lepaskan pakaian yang digunakannya itu di bawah guyuran air itu selama setidaknya 20 menit. Ini tujuannya untuk mengurangi konsentrasi bahan kimia. Dengan cara ini diharapkan bahan kimia yang otomatis terserap dalam kulit itu adalah bahan kimia yang konsentrasinya lebih rendah. Jangan
menyiram bahan kimia yang bereaksi kuat dengan air, misalnya bubuk kaustik soda, karena akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Bahan kimia yang terpercik ke mata, P3K-nya segera bilas dengan menggunakan air sebanyak mungkin. Semakin banyak air, semakin konsentrasi bahan kimianya menurun, kondisi mata akan semakin baik. Untuk bahan kimia yang menyebabkan sesak, P3K-nya longgarkan pakaiannya dan beri oksigen. Itu kalau ada, tapi kalau tidak ada, setidaknya korban jangan dibiarkan dikerumuni oleh orang-orang. Jadi biarkan dia dapat menghirup udara segar. Kemudian penolong yang akan membantunya wajib menggunakan alat bantu pernapasan. Ya, ini untuk bahan kimia mungkin yang bentuknya seperti uap yang menyebabkan sesak napas. Untuk bahan kimia yang tertelan, P3K-nya kita usahakan untuk merangsang korban untuk muntah. Caranya itu bisa dengan berikan air minum atau susu sebanyak-banyaknya. Kita rangsang dia untuk muntah. Biasanya kita bisa menyentuh bagian anak tekak dengan tangan kita, nanti dia akan terangsang untuk muntah. Kecuali untuk kasus-kasus tertelan bahan kimia korosif atau asam dan basa kuat, itu tidak diperbolehkan untuk dimuntahkan. Cukup longgarkan pakaian yang mengikat saja, kemudian segera bawa korban ke rumah sakit. Selanjutnya kita akan membahas tentang luka bakar akibat sengatan listrik. Sengatan listrik menyebabkan kehancuran jaringan terbatas tapi dalam. Nah, sering menimbulkan rejatan saraf dan fraktur tulang. Rejatan saraf yaitu kondisi di mana sirkulasi darah tidak normal akibat dari cedera pada saraf. Bagaimana dengan penanganan luka bakar akibat sengatan listrik? Harus menilai dulu tempat kejadiannya dan harus menilai keselamatan penolong dengan cara wajib memutuskan sumber dari arus listriknya. Kemudian penolong berdiri di atas permukaan yang kering yang tidak menghantarkan listrik. Gunakan kayu kering untuk menjauhkan korban dari benda yang masih dipegangnya. Kemudian setelah itu selesai dilakukan, periksa luka masuk dan luka keluar, kompres luka yang masih terasa sakit. Itu kita bisa gunakan kasa yang dikasih air, kemudian ditempelkan ke lukanya. Kemudian jika itu sudah selesai, bisa dibersihkan lukanya dengan cairan antiseptik, kemudian tutup lagi dengan menggunakan kasa steril. Jika korban mengalami henti napas dan henti jantung, berarti P3K-nya adalah dengan melakukan resusitasi jantung paru. Jika korban telah pulih, posisikan korban dalam posisi miring stabil. Pastikan korban tersadar selama dalam perjalanan dengan mengajaknya berbicara terus-menerus. Penolong harus siap melakukan resusitasi jantung paru kembali jika penderita mengalami henti napas dan henti jantung yang berulang. Akan sulit bagi kita menilai jika kondisi korbannya itu tertidur. Nah, sementara kita sibuk menyiapkan ambulan, menyiapkan yang lain-lainnya, kita pikir korbannya tertidur, ternyata korbannya sudah meninggal dunia. Jadi ini sayang sekali ya. Bagaimana jika korbannya adalah anak-anak? Akan lebih baik korbannya itu menangis dibandingkan tertidur. Dengan menangis kita tahu persis bahwa korbannya itu masih hidup. Sementara kalau tertidur itu tadi kita sulit untuk membedakan kita apakah ini tertidur atau meninggal dunia. Ya, demikianlah pembahasan tentang luka bakar. Saya ingin mengingatkan kembali, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian share video ini sebagai bentuk dukungan Anda terhadap kemajuan pembinaan K3 di Indonesia. Saya Dr. Evi Fitria. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.